Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya M. Kurnia Akbar dengan NPM 257821101. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan itu modul ya, modul 9, yaitu resolusi alamat. Nah, ini kita langsung masuk ke MAC dan IP. Bentar. Tujuan pada jaringan IP yang sama. Terkadang sebuah host yang harus mengirim pesan, tetapi host tersebut harus mengetahui alamat IP dari perangkat tujuan. Host memerlukan mengetahui alamat MAC dari perangkat tersebut. Tetapi bagaimana cara menemukannya? Disinilah resolusi alamat sangat penting. Nah, ada dua alamat fungsi utama pada jaringan, itu alamat fisik, yaitu digunakan untuk digunakan NIC ke NIC pada jaringan tersama, sedangkan alamat logis atau alamat IP itu digunakan untuk mengirim paket dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Alamat IP tujuan dapat berada di jaringan IP yang sama dengan sumber atau berada jaringan yang jarak jauh. Alamat fisik layer 2 yaitu MAC Ethernet digunakan untuk mengirim frame data link dengan paket IP yang dienkapsulasi dari satu NIC ke NIC yang berada di jaringan sama. Jika alamat IP tujuan berada di jaringan sama, alamat MAC tujuan akan sama dengan alamat perangkat tujuan. Seperti itu. Alamat tujuan ini adalah MAC yang disediakan dari PC 55 seperti ini ya. Lanjut, tujuan pada jaringan jarak jauh. Tadi kepencet nggak sih? Pencet kan ya. Nah, tujuan pada jaringan jarak jauh. Ketika alamat IP itu V4 atau V6 berada di jaringan jarak jauh, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat gateway default host, yaitu antarmuka router, seperti contoh berikut ya. Nih seperti ini. Contohnya ya seperti ini ya. Terus nih ya, ini contohnya. Terus ini kan pakai trace ini, skip ya. Lanjut ke ARP. Jika Anda menggunakan protokol komunikasi IP4, maka destination itu ARP adalah Anda yang perlukan untuk memetakan alamat IP4 ke alamat MAC. Topik ini sangat menjelaskan cara kerja ARP. Terus menciptakan IP pada jaringan Ethernet memiliki alamat IP yang unik ketika sebuah perangkat menghubungkan layar 2 Ethernet ke frame tersebut yang berisi alamat tujuan dan alamat sumber. Nah, terus suatu perangkat mengerti address restoran atau ARP untuk menentukan alamat MAC tujuan dari lokal ketika perangkat tersebut mengetahui alamat IP-nya. Ini ya, mengkonversi alamat IP keempat ke alamat MAC dan memelihara tabel pemetaan alamat IP4 ke alamat MAC, seperti itu. Terus ada fungsi ARP. Nah, fungsi ARP ini itu tuh ketika sebuah paket dikirim ke lapisan tautan data untuk dienkapsulasi ke dalam link Ethernet, perangkat tersebut merujuk ke sebuah tabel di memorinya untuk menemukan alamat MAC yang dipetakan ke alamat IP4. Tabel ini sementara di memori RAM disebut tabel ARP atau cache ARP. Nah, perangkat pengiriman akan mencari alamat IP4 tujuan dan alamat MAC yang sesuai dengan tabel ARP. Nah, jika alamat IP4 tujuan berada di jaringan yang sama dengan alamat IP4 sumber, perangkat akan mencari alamat IP4 tujuan tersebut di ARP. Jika berbeda dari sumber, perangkat akan mencari alamat dari gateway default tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, seperti itu. Ini video ya, skip ya. Ini video juga ini ya. Video nih, lanjut. Menghapus entry dari tabel ARP. Untuk setiap perangkat, pengaturan cache ARP menghapus entry ARP yang digunakan selama periode tertentu. Waktu tersebut berbeda-beda, tergantung pada sistem operasi perangkat. Misalnya, sistem operasi Windows yang lebih baru menyimpan entry tabel ARP 15 dan 45 detik, seperti yang diilustrasi pada gambar seperti ini. Nah, perintah juga dapat digunakan untuk menghapus bagian satu atau seluruh entry dalam tabel ARP secara manual. Setelah sebuah entry dihapus, proses menerima permintaan ARP balasan ARP dilakukan kembali untuk memasukkan perintah tersebut ke dalam tabel ARP. Nah, seperti ini tabel ARP pada perangkat jaringan. Nah, ini ya. So, ARP protokol. Nah, ini juga unitnya, interface-nya, terus
aksesnya IP-nya masalah ARP. Nah, sebagai frame siaran pemetaan ARP diterima dan diproses oleh perangkat jaringan lokal. Pada jaringan bisnis tipikal, siaran ini mungkin hanya dampak minimal pada kinerja jaringan. Namun, jika sebuah perangkat dihidupkan dan semua mengakses dengan jaringan bersama, mungkin akan terjadi penurunan kinerja dalam jangka waktu yang singkat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, setelah perangkat menerima ARP dan APLWL dan mempelajari MAC yang diperlukan, dapat dampak apapun pada jaringan akan diminimalkan. Seperti ini, dalam beberapa kasus, penggunaan ARP dapat menyebabkan kondisi risiko keamanan. Pelaku ancaman menggunakan spoofing ya, lanjut untuk melakukan serangan peracunan ARP. Ini adalah teknik yang digunakan oleh pelaku ancaman untuk membalas permintaan ARP untuk alamat IPv4 oleh perangkat lain, seperti default gateway-nya yang ditunjukkan pada gambar seperti ini. Nah, lanjut kita ke IPv6 Discover. Pesan penuhan tetangga IPv6. Protokol Netboard Discover terkadang disebut dengan NPD atau NPD. ND atau NDP. Dalam kursus ini kita akan belajar sebagian ND dan ND menyediakan resolusi alamat, penemuan router dan layanan pengalihan untuk IPv6 menggunakan ICMP v6 dan ICMP v6 ND melakukan 5 pesan untuk melakukan ini, yaitu ada permintaan dari iklan tetangga, permintaan router, iklan router, dan pengalihan. Pesan permintaan tetangga atau netboard socialization dan iklan tetangga itu netboard advertisement digunakan untuk pengiriman pesan antar perangkat, seperti resolusi alamat mirip ARP untuk alamat PIP. Perangkat tersebut mencakup host dan router, seperti ini contohnya. Nah, penemuan tetangga IP resolusi alamat. Nah, seperti yang kita tahu, ARP untuk V4 perangkat IPv6 menggunakan IPv6 ND, dan untuk menemukan alamat MAC dari perangkat yang memiliki alamat V6 yang diketahui. Pesan IPv6 ICMP v6 netboard socialization dan netboard advertisement digunakan untuk resolusi alamat. Ini dengan permintaan ARP dan belasan ARP yang digunakan oleh IPv4. Misal dianggap PC1 melakukan ping ke PC2 dengan alamat IPv6 2001 DB8 eket 11 untuk menemukan alamat MAC dengan alamat MAC yang diketahui. PC1 mengirimkan pesan ICMP v6 netboard socialization seperti yang diilustrasikan pada gambar tersebut. Oke ya, cukup. Penjelasannya sangat singkat banget ya, karena ini dikit banget. Ya mungkin cukup sekian video dari saya. Kebanyakan ini video-video ya. Cukup sekian video dari saya penjelasannya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan yang tidak enak didengar. Mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.